Bab 2818. Taois Stivian. Sebelumnya di lembah ombak besi, dia dilempar keluar dari aula oleh Eric Kin, dan kemudian dia yakin bahwa Eric Kin hanyalah orang gila, dan dia dipermalukan lagi. Ini dianggap sebagai aib yang memalukan oleh Sando Xiong, dan masih di depan Queen Li favoritnya. Meskipun dipermalukan yang terakhirnya tidak ada hubungannya dengan Eric Kin, tetapi Sando Xiong melemparkan semua penyebab dirinya dipermalukan pada Eric Kin. Hanya saja lembah ombak besi meminta seseorang untuk memperingatkan dirinya secara khusus untuk tidak melakukan apapun kepada Eric Kin di lembah ombak besi. Dan Sando Xiong tidak memiliki muka untuk tetap berada di depan Queen Li lagi. Dia kembali kali ini demi menemukan lokasi Eric Kin, dan kemudian berniat membunuh pihak lain. Hasil ramalan Stivian juga sesuai keinginan Sando Xiong. Jika dia tidak berada di lembah ombak besi, atau bahkan di dekat sekte ini, maka dia ingin membunuh Eric Kin, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bajingan ini, berani mempermalukanku, membuatku dipermalukan di depan gadis suci. Aku menemukanmu kali ini, mari kita lihat apakah aku akan menyiksamu sampai mati atau tidak. Sando Xiong menyimpan peta itu tanpa berterima kasih kepada Stivian, melangkah keluar dari kuil Tao, dan kemudian terbang menuju sana. Di belakangnya, ada dua fase penilaian satu penurunan, juga menyusul. Kali ini, Sando Xiong tidak membawa bawahan pecundang sebelumnya, tetapi memohon kepada ibunya untuk langsung membawa dua master sekte. Sebelumnya, Eric Kin menunjukkan kekuatannya di depannya, itu juga membuat ingatan Sando Xiong masih segar. Bahkan jika dia yakin bahwa dia benar-benar mampu melawan Eric Kin, tetapi jika membawa master sekte, itu tidak akan memberi kesempatan pada Eric Kin untuk melarikan diri. Karena dia berani menyinggung dirinya, maka harus dibunuh dan tidak pernah memberi pihak lain kesempatan untuk bertahan hidup. Sando Xiong cukup marah kali ini. Stivian berjalan ke pintu masuk aula dan melirik, tetapi pupil matanya sedikit bergerak. Kedua orang tua sekte beruang darah ini juga di ranah satu penurunan, master kelas 1. Setelah tinggal di sekte beruang darah selama bertahun-tahun, tentu saja Stivian juga mengenalnya. Dia hanya fase penilaian tahap awal, dan membuat Sando Xiong sangat kerepotan. Sepertinya dia benar-benar marah pada orang ini. Melihat Sando Xiong terbang, Stivian menoleh dan kembali ke aula. Sando Xiong sudah pergi, aku bisa melatih keterampilanku lagi. Sambil terkekeh, Stivian melihat ke satu sisi, dia mengambil tabung ramalan yang diletakkan di atas meja. Ada total 64 ramalan di dalam slip, yang dapat memberitahu nasib baik atau buruk dan memprediksi apakah masa depan baik atau buruk. Mengambil benda ini, mengguncangnya dengan ringan, aura misterius, mengalir keluar dari tangan Stivian, dituangkan ke dalam tabung ramalan. Sebelumnya, Stivian sering membantu Sando Xiong meramal. Tentu saja, Stivian hanya memberitahu Sando Xiong tentang hasil ramalan, dan tidak akan bertanya kepada Sando Xiong tentang hasil akhirnya, juga tidak akan meramal hasil untuknya. Pergerakan langit itu sulit untuk diukur, tidak sulit untuk meramal di mana orang berada dan apakah sesuatu itu benar atau salah, karena itu termasuk masa lalu. Orang ada di sini karena dia pernah berada di sini sebelumnya. Baik benar atau tidak, mereka diciptakan sebelumnya. Tetapi sangat sulit untuk meramal masa depan, tidak hanya sulit, tetapi juga mudah untuk menyinggung pergerakan langit, yang menyebabkan serangan balasan bagi Taois peramal. Jadi, salah satu cara Stivian belajar menjelajahi masa depan didasarkan pada Sando Xiong. Selama hal-hal baik dan buruk di masa depan tidak diubah dan diekspos ke dunia luar, itu bukan kebocoran rahasia, dan tidak akan ada reaksi balik. Dalam ramalan Stivian sebelumnya, sebagian besar musuh yang berani menyinggung Sando Xiong sudah mati, dan beberapa lebih buruk daripada kematian.
Adapun kultivator cantik yang disukainya, itu tergantung status dan asal-usul orang itu, juga tidak banyak bernasib baik. Dibandingkan dengan kakak tertua Sando Siong seperti anak rumahan yang rusak karena dimanja, bertindak sewenang-wenang dan tanpa ragu. Fase penilaian tahap awal, Sando Siong sangat marah, mungkin pasti mati. Mengguncang tabung bambu, Stevian diam-diam menilai saat melakukan operasi. Ding! Dengan suara nyaring, satu slip ramalan jatuh di atas kompas ramalan yang berwarna kuning oranye. Biar aku lihat apa itu. Stevian menggerakkan jari-jarinya dan melihatnya. Segera, ekspresinya tercengang. Bencana kecil. Sando Siong membawa 2 master untuk memberi pelajaran pada seorang fase penilaian tahap awal, tetapi hasilnya tidak berjalan dengan baik, malahan berbahaya. Meskipun bencana kecil artinya tidak terbunuh, tapi cukup mengejutkan. Apakah dia membuat kesalahan? Stevian tidak bisa menahan diri untuk tidak meramal lagi, dan hasilnya masih sama. Tidak masalah, ketika dia kembali, aku akan tahu apakah ramalanku kali ini benar. Setelah Stevian mengkonfirmasinya, dia menyimpan slip ramalan, dan tidak berencana untuk memberitahu siapapun tentang hal itu. Ini hanya tes, belum tentu akurat, dan jika dia memberitahu orangnya langsung, maka dia akan dihukum oleh pergerakan langit. Untuk apa? Tapi kalau itu benar, itu akan menarik. Sando Siong mau membalas dendam karena kena getah, tetapi pada akhirnya dia harus terkena getah lagi, hehe. Apakah ini benar-benar bentuk asli mangkuk pemanggil roh? Di dalam rumah harta karun Partai Hengshan, Eric Qin memandang cahaya ilahi yang menyilaukan di depannya, mangkuk dengan reiki yang mengalir seperti ikan, dan matanya sedikit cerah. Bahkan jika hanya memegangnya dengan tangan dan tidak menuangkan reiki ke dalamnya, juga bisa merasakan beratnya mangkuk pemanggil roh, serta tekanan agung yang terkandung di dalamnya. Senior Fu, mengapa benda ini bersinar di mana-mana, tidak bisa bersifat berkilauan saja? Eric Qin memeriksa dan mengerutkan kening. Saat mangkuk pemanggil roh tidak diaktifkan sebelumnya, tidak ada kedipan cahaya. Sekarang sepertinya dia memegang bola cahaya, dan mangkuk ini terus melepaskan cahaya. Dengan cara ini, jika mengeluarkannya untuk menghadapi musuh di masa depan, bukankah lawan akan menemukan benda ini setelah mengeluarkannya? Hehe, Tuan Qin, jangan khawatir, itu hanya karena benda ini baru saja diperbaiki, kedua jenis reiki belum sepenuhnya menyatu pada retakan aslinya. Setelah ini, hanya perlu didiamkan sebentar, biarkan reiki benar-benar meresap dan mengendap, dan bagian yang diperbaiki benar-benar menyatu dengan bagian aslinya, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Dedi Fu tersenyum. Tentu saja, situasinya akan sama ketika aku memperbaiki pisau Yoyangmu. Jadi begitu. Eric Qin mengangguk dan menyimpan mangkuk pemanggil roh ke dalam tas penyimpanan. Senior Fu, lihat apakah masih ada yang kurang. Selanjutnya, Eric Qin mengeluarkan semua materi yang dikatakan Dedi Fu. Apa yang dibutuhkan Dedi Fu sebelumnya, Eric Qin memilahnya dalam perjalanan, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Ini juga berkat dirinya sebelumnya yang telah mengklasifikasikan semua jenis barang menurut karakteristiknya, karena terlalu banyak di tas penyimpanan. Jika tidak, hanya bahan yang dibutuhkan saja dia harus mencarinya untuk waktu yang lama. Cukup. Teman kultivator Qin, untungnya kamu punya banyak persiapan, kalau tidak, pemurnian alat ini tidak akan berjalan. Dedi Fu memeriksa materi dan juga cukup terkesan, dan mengangguk. Tetapi jika kamu tetap melakukannya selama 5 hari lagi, apakah pihak kamu benar-benar baik-baik saja? Dedi Fu masih sedikit khawatir. Teman kultivator Qin. Tetapi ketika Dedi Fu selesai berbicara, tiba-tiba dia menemukan Eric Qin mengerutkan kening dan tampak bingung, dan tidak menanggapinya. Dedi Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil lagi.
Oh, tidak apa-apa, Senior Fu, jangan khawatir tentang itu. Erik Kin tersenyum dan sadar. Tentu saja dia tidak melamun tanpa alasan. Barusan, di lautan kesadarannya sendiri, jimat giok yang bisa mendeteksi pemantauan seseorang tiba-tiba bergerak. Bersambung.